Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 untuk mata kuliah agribisnis dan kewirausahaan, kita akan membicarakan topik tentang menjual sebagai salah satu kegiatan dasar kewirausahaan. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni penjual sebagai profesi, sifat penjual yang disenangi oleh pelanggan, serta cara untuk mendapatkan dan memelihara pelanggan. Oke, yang pertama terkait penjual sebagai profesi, di mana kegiatan penjual ini membutuhkan kemampuan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang, karena pekerjaan menjual ini merupakan suatu skill atau keahlian yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Seorang penjual profesional harus bisa menjawab what can I do for my prospect and customer. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk konsumen atau pelanggan yang kita miliki. Ini menurut Charles Kirkpatrick 1966. Nah, seorang penjual profesional itu setidaknya memiliki 9 kriteria. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk menjual. Artinya dia memiliki ability untuk mempengaruhi orang lain sehingga mau tertarik terhadap barang yang dia jual. Kemudian juga seorang penjual profesional harus memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan yang dia lakoni. Dan seorang penjual juga harus memiliki standar etika dan keterampilan dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena kegiatan menjual ini bersifat memberikan informasi terhadap apa yang kita jual, maka seorang penjual yang profesional juga harus memiliki pengetahuan yang cukup atas produk yang dia jual. Kemudian juga seorang penjual harus jujur terhadap produk yang dia jual, kemudian juga selalu mengupdate kemampuan atau skill menjual yang dia miliki, kemudian juga memelihara keutuhan pribadi dan kemerdekaan dirinya dalam melakukan penjualan, serta mengetahui bahwa kegiatan menjual adalah kegiatan yang bersifat melayani kepada konsumen atau pelanggan. Nah, ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari profesi sebagai penjual. Yang pertama kita lihat keuntungan dari profesi penjual adalah yang pertama dari sisi income, profesi menjual itu mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Kemudian juga dengan profesi ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pengembangan diri. Selain itu juga profesi menjual itu memiliki kesempatan untuk melakukan tour ke berbagai daerah sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta sosialisasi dengan banyak komunitas sosial lainnya. Nah, selain itu juga keuntungan dari profesi menjual ini adalah memiliki suatu kebanggaan atau kepuasan pribadi, karena kegiatan menjual itu tidak selalu bekerja di bawah mandor seperti halnya buruh-buruh pabrik. Nah, dengan kegiatan menjual ini secara personal kita dapat melakukan upaya-upaya pengembangan diri karena banyak mendapatkan ide-ide baru dari hasil berinteraksi dengan orang lain. Nah, selain itu juga keuntungan dari profesi menjual ini adalah kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi tersebut. Namun profesi sebagai penjual juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah karena
kegiatan atau profesi ini membutuhkan orang untuk melakukan interaksi sosial, bahkan keluar dari lingkungan sosial intinya, maka profesi menjual seringkali menyebabkan seseorang memiliki waktu yang tidak cukup untuk bersosialisasi di keluarga intinya atau di rumah. Selain itu juga kekurangannya adalah kurang memiliki kekuasaan, karena biasanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjualan itu sudah ada ketetapan yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, sebagian juga mengatakan bahwa kegiatan atau profesi menjual ini relatif bersifat monoton dan cenderung ini ya membosankan karena dilakukan secara terus-menerus dan tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Nah, untuk ilmu menjual dari kegiatan penjualan ini adalah yang pertama, diri atau personal penjual itu sendiri. Nah, si penjual harus mengetahui kondisi fisiknya yang menyangkut pada kondisi individunya, baik pendengaran, penglihatan, nada suara, cara berbicaranya, dan lain-lain. Nah, selain itu juga si penjual harus menguasai seluruh informasi terkait dengan barang yang akan dia jual, karena informasi yang utuh terhadap barang yang akan dia jual itu dapat mempengaruhi keputusan pelanggan atau konsumen untuk membeli atau tidak. Nah, selain itu juga penjual harus memahami kondisi atau keadaan pelanggan yang dia temui ya. Jadi di mana setiap pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda yang harus dipahami oleh si penjual. Beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mempengaruhi menemui pelanggan atau calon pembeli, bisa dengan mendatangi, memperkenalkan diri, kemudian bisa melalui perantara orang lain, melalui surat, telepon, email, media internet, organisasi, atau tren perkembangan penjualan saat ini adalah dengan menggunakan sosial media. Nah, prinsip yang harus dipahami oleh seorang penjual adalah bahwa konsumen adalah raja. Customer is king. Jadi pembeli itu adalah orang yang sangat penting dalam dunia usaha, di mana pembeli itu tidak tergantung pada penjual, tapi penjuallah yang tergantung pada pembeli. Nah, pembeli adalah tujuan utama perusahaan sebagai hal yang menyenangkan, maka jangan berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi pembeli ya, yang menyebabkan ketidakpuasan pembeli. Nah, pembeli juga adalah bagian dari usaha atau kegiatan perusahaan kita, di mana pembeli ini adalah individu yang memiliki emosional dan perasaan yang harus kita jaga, bukan lawan berdebat. Dan juga pembeli itu membawa beragam kebutuhan dan menuntut kemampuan kita untuk memuaskan kebutuhan yang dimiliki oleh pembeli. Nah, pembeli adalah orang yang harus kita layani dengan sepenuh hati. Pembeli juga orang yang memberikan pendapatan terhadap si penjual dan juga jiwa penghidupan bagi dunia usaha. Nah, sifat-sifat penjual yang disenangi oleh pembeli antara lain misalnya jujur ya, jujur dalam memberikan informasi terhadap produk yang ditawarkan. Artinya bahwa pembeli perlu mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita jual. Kemudian juga pembeli menyenangi penjual yang mampu memberikan informasi atau pengetahuan yang cukup terhadap barang yang diperjualkannya. Nah, juga pembeli menyenangi penjual yang
memiliki kepribadian yang menarik dan dapat memahami kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, secara individu penjual itu harus memiliki kepribadian yang gembira, ya, disiplin, bijaksana, riang, mudah bergaul, ya, punya banyak inisiatif-inisiatif, ya, tidak putus asa dalam melakukan kegiatannya, kemudian juga memiliki perhatian, ya, atensi terhadap konsumen. Nah, sedangkan secara fisik misalnya penjual itu juga harus memiliki personality yang good looking, artinya secara fisik dia menarik, ya, mudah senyum, ramah, ya, kemudian berpakaian yang rapi, sehat dan lain sebagainya. Sehingga dengan tampilan fisik yang menarik itu juga menjadi daya tambah bagi konsumen untuk membeli ataupun melirik barang yang diperdagangkannya. Nah, beberapa penyebab kegagalan dalam bisnis kecil dalam hal penjualan industri mikro kecil menurut McKinsey adalah yang pertama lack of capital, artinya bahwa industri kecil itu memiliki sedikit modal atau modal yang relatif kecil untuk pengembangan usahanya, kemudian memiliki pengetahuan yang terbatas dan juga manajemen yang tidak terlalu baik, ya, serta tidak ada perencanaan bisnis yang dilakukan serta kurangnya pengalaman dalam berusaha. Nah, beberapa cara yang harus kita lakukan dalam menghadapi pembeli adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian melakukan pendekatan dengan pembeli, misalnya dengan memberikan salam ataupun memberikan senyuman dan sentuhan-sentuhan fisik yang hangat. Kemudian juga beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi keputusan pembeli adalah dengan memberikan motivasi, memberikan juga sugesti melalui penjelasan dan keterangan-keterangan yang kita sampaikan, baik menyangkut kemanfaatan atau daya guna pada barang tersebut dan juga kualitas dan harga yang sesuai untuk barang tersebut. Oke. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.